Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan topik mengenai klasifikasi kematangan buah pisang, yaitu terkait dengan klasifikasi kematangan mentah, matang, terlalu matang, atau busuk. Kami dari kelompok 15 untuk matkul pengolahan citra digital. Topik ini penting karena tingkat kematangan pisang sangat mempengaruhi kualitas, rasa, dan masa simpan, serta berperan besar dalam proses distribusi dan pengolahan pasca panen. Baik, pertama-tama di sini kami akan memperkenalkan siapa saja anggota kami yang terlibat dalam proyek ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu nama saya Pinka Dima Kalista dengan NIM F1D023100087. Dan teman-teman saya, silahkan. Saya John Jordan Anugrah dengan NIM F1D023100061. Saya yang pertama dari F1D023100106. Saya Rengganis Cahya Andini dengan NIM F1D02310135. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana pembahasan kita pada kali ini, yaitu yang pertama adalah latar belakang, kemudian penjelasan tentang deskripsi program, penjelasan dataset, tahap preprocessing, dan yang terakhir yaitu analisis. Oke, jadi yang pertama yaitu latar belakang. Jadi, pisang merupakan salah satu buah yang paling banyak dikonsumsi di Indonesia. Siapa sih yang tidak mengenal pisang? Tetapi, kualitas dan tingkat kematangannya dapat berubah dengan cepat. Entah itu munculnya bintik-bintik hitam ataupun mulai tumbuhnya kebusukan. Sehingga pisang yang awalnya belum matang dapat berubah matang hanya dalam hitungan hari. Awalnya belum matang dan setelah itu bahkan cepat sekali membusuk. Hal ini menyulitkan konsumen dalam memilih pisang yang sesuai dengan kebutuhan, serta membuat petani dan pedagang sulit untuk menentukan waktu panen dan penjualan yang tepat. Dengan memanfaatkan klasifikasi citra berdasarkan warna, bintik, tekstur, dan tingkat kematangan pisang dapat diidentifikasi dengan tepat, sehingga kami memilih topik ini untuk membantu mengurangi jumlah pisang yang terbuang, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memberi nilai lebih bagi konsumen maupun pelaku usaha. Baik, selanjutnya yaitu deskripsi program. Jadi program apa sih yang kita buat? Program ini dirancang untuk mengklasifikasikan tingkat kematangan pisang berdasarkan citra visual. Dengan adanya pemanfaatan teknologi dalam pengolahan citra digital ini, sistem dapat mengidentifikasi bagaimana warna, tekstur, dan pola bintik pada kulit pisang untuk menentukan apakah buah tersebut masih mentah, matang, atau sudah mulai membusuk. Tujuan utamanya yaitu membantu konsumen, petani, serta pedagang dalam menentukan waktu panen, penjualan, maupun konsumsi yang tepat. Dengan begitu, tingkat pemborosan dapat dikurangi dan rantai pasok lebih efisien, serta nilai ekonomi pisang dapat lebih ditingkatkan. Dataset yang kami gunakan dalam program klasifikasi kematangan pisang ini bernama Banana Classification, yaitu sebuah dataset yang berisi sekumpulan gambar pisang yang sudah dikategorikan berdasarkan tingkat kematangan. Setiap citra dalam dataset tersebut menampilkan satu buah pisang dengan latar belakang yang cukup bersih sehingga sistem dapat lebih fokus mengenali ciri-ciri visual seperti warna kulit, bintik-bintik, dan tekstur pisang tersebut. Nah, gambar-gambar yang terdapat pada dataset dikelompokkan dalam 3 kategori utama, yaitu unripe atau mentah, yaitu pisang berwarna hijau dan belum siap dikonsumsi. Ripe atau matang, yaitu pisang berwarna kuning cerah yang biasanya sudah bisa dikonsumsi. Dan yang terakhir rotten atau unripe, yaitu terlalu matang atau busuk. Biasanya pisang tersebut sudah berwarna kecoklatan, berbintik hitam, dan biasanya sudah terlalu lembek. Tahapan pre-processing pada program ini kami menggunakan fitur selection LDA atau Linear Discriminant Analysis, dan
tahapan preprocessing digunakan berjumlah 6. Tahapan pertama yaitu V-channel atau HSP, yaitu proses yang berguna untuk mengonversi citra gambar RGB menjadi channel V atau value dari model HSP. Nah, channel V digunakan untuk menekankan intensitas cahaya pisang sehingga memudahkan pemrosesan lanjutan. Kemudian yang kedua ada ekualisasi histogram, yaitu menggunakan distribusi kecerahan pada channel V dengan metode histogram equalization. Tujuannya untuk meningkatkan kontras citra pisang sehingga ciri khas dari warna pisang tersebut lebih terlihat jelas. Yang ketiga ada sharpening, yaitu proses menerapkan konvolusi pada citra dengan kernel sharpening atau penajaman, sehingga proses ini membantu dalam menajamkan citra pisang agar dapat terlihat lebih jelas. Yang keempat ada Gaussian blur, yaitu proses ini untuk mengaburkan atau memblurkan citra menggunakan kernel Gaussian sehingga warna dan bentuk lebih mudah dideteksi dalam klasifikasi. Yang kelima ada deteksi Sobel. Proses ini mendeteksi tepi pada citra dengan operator Sobel untuk menonjolkan batas antara area piksel yang berbeda, dan deteksi tepi ini penting karena untuk memahami bentuk atau corak dari busuk pisang saat klasifikasi. Yang terakhir ada contrast stretching. Contrast stretching ini yaitu proses meningkatkan kontras dengan merentangkan nilai intensitas piksel hingga maksimum, yaitu dari 0 sampai 255. Nah, proses ini mempermudah pengenalan warna dan tekstur pisang yang khas untuk setiap kelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis before pre-processing atau sebelum dilakukannya proses. Di sini kami mendapatkan akurasi sebelum melakukan proses itu terbilang cukup rendah, yang dimana di sini yang pertama ada akurasi random forest, yaitu akurasi yang didapatkan sebesar 72,7%, lalu akurasi SPM sebesar 77,2%, dan akurasi KNN sebesar 74,2%. Nah, berdasarkan hasil dari ketiga gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa hasil klasifikasi sebelum dilakukan tahap preprocessing itu terbilang cukup rendah, yang dimana terdapat akurasi yang paling tinggi itu didapatkan dari akurasi SPM, yaitu sebesar 77,2%, yang masih terbilang cukup rendah. Lalu selanjutnya di sini pada analisis untuk percobaan 1, kami menggunakan proses p-channel dan ekualisasi histogram. Mungkin sebelumnya akan saya perlihatkan kodenya sekilas. Di sini untuk fungsi p-channelnya yang saya beri nama dengan fungsi RGB to p-channel, ini akan kami gunakan untuk mengambil value channel dari gambar RGB. Channel ini akan mewakili tingkat kecerahan dari suatu pixel dan dihitung dengan mengambil nilai maksimum dari komponen RGB dan pada setiap pixel. Setiap nilai value dari channelnya itu diperoleh nilainya, lalu akan dikembalikan dalam rentang 0 sampai 255 agar sesuai dengan format grayscale. Lalu di sini untuk fungsi ekualisasi histogramnya ini yang ini. Nah, di sini ekualisasi histogram, proses ekualisasi histogram yang kami pilih untuk proses pertama di sini akan digunakan untuk memproses kontras gambarnya, untuk memperbaiki kontras gambarnya atau kontras image-nya. Proses ini akan dimulai dengan menghitung histogram dari gambar grayscale, kemudian menghitung nilai cumulative distribution function atau CDF, yang dimana nanti nilai CDF ini akan kami gunakan untuk meredistribusi intensitas pixel sehingga gambar yang tadinya terlalu terang atau terlalu gelap menjadi lebih seimbang pencahayaannya.
Mungkin segitu saja untuk kode-kode yang digunakan. Lalu kembali ke slide. Nah, dari proses p-channel dan ekualisasi histogram pada analisis percobaan 1 yang kami gunakan, kami mendapatkan akurasi untuk random forest yang meningkat, yaitu yang awalnya sekitar 70-an%, sekarang meningkat menjadi 91,6%. Yang terbilang ini sudah sangat tinggi untuk sebuah menjadi akurasi. Selanjutnya untuk akurasi SPM di sini kami mendapatkan 76,5% dan akurasi KNN sebesar 74,2%. Nah, pada analisis percobaan 1 ini dalam penggunaan proses p-channel dan ekualisasi histogram, di sini random forest menghasilkan akurasi tertinggi yaitu sebesar 91,6%, sehingga disimpulkan yang dimana proses p-channel ini akan memberikan informasi intensitas yang dominan sehingga pola atau struktur atau tekstur antar kelas lebih mudah dibedakan ketika klasifikasi. Dan proses ekualisasi histogram itu digunakan untuk meningkatkan kontras dan detail citra, membuat fitur lebih jelas dan signifikan untuk dilakukannya sebuah klasifikasi pada buah pisang tersebut. Mungkin sekian dari penjelasan saya, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Analisis untuk percobaan kedua, di sini kami menambahkan proses sharpening dan Gaussian blur. Berikut di sini saya akan menampilkan kodenya. Nah, di sini untuk sharpening kami melakukan operasi konvolusi dengan menggunakan kernel sharpening. Sini kernelnya ada di atas sini, kemudian lalu di sini untuk kode dari fungsi Gaussian blur-nya adalah seperti ini. Di sini ada kernel juga untuk Gaussian-nya. Lalu di sini ada fungsi clip, nantinya akan digunakan ketika mereturn dari fungsi Gaussian blur-nya. Nah, di sini bisa dilihat di sini ketika di return akan dilakukan clip terlebih dahulu. Lalu hasil akurasi yang didapatkan dapat dilihat dari yang di sebelah kanan ini. Untuk random forest, akurasinya itu menurun menjadi 89,3%. Untuk SVM dan KNN-nya tetap rendah di sekitar 74 dan 75%. Lalu analisis yang kami simpulkan yaitu untuk proses sharpening ini dapat meningkatkan noise bersama dengan tepi dari objek, lalu membuat pola antar kelas dari tiap pikselnya itu kurang konsisten bagi tiap model dari ketiga model ini, sehingga ketika dilakukannya klasifikasi itu menghasilkan akurasi yang menurun. Kemudian untuk Gaussian blur, di sini Gaussian blur ini meskipun mengurangi noise, efek penghalusannya dapat mengaburkan detail fitur penting dari objek yang mana nanti itu dibutuhkan ketika dilakukan klasifikasi yang menyebabkan turunnya tingkat akurasi, terutama pada random forest ini. Dia menurun dari 91,6 menjadi 89,3%. Lalu lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu percobaan yang ketiga. Di percobaan ketiga ini, kami tetap menggunakan proses yang pertama, yaitu v-channel dan ekualisasi histogram. Namun di sini kami menghilangkan proses sharpening dan Gaussian blur-nya, tetapi kami menambah dua proses baru, yaitu deteksi tepi sobel dan contrast stretching. Untuk di sini fungsi kode untuk proses sobel edge. Nah, di sini ada kernel X juga kernel Y-nya. Lalu di sini dikonvolusi, kemudian disimpan di variabel Gx dan Gy, kemudian di magnitude. Lalu setelah di magnitude akan dihasilkan dikembalikan atau di return dengan mengclippingnya terlebih dahulu. Kemudian di sini kode untuk proses contrast stretching. Di sini mengambil nilai minimal dari image itu, kemudian mengambil nilai maksimalnya, kemudian dilakukan operasi seperti ini, lalu di return juga menggunakan fungsi clipping yang ada di atas tadi. Kemudian di sini terlihat
hasil dari ketiga model ini, yang mana di sini random forest meraih akurasi tertinggi yaitu 94,6%. Kemudian SVM di sini tetap rendah, ya menurun menjadi 69,6%, lalu KNN tetap berada di angka 74%. Nah, di sini analisis yang kami simpulkan yaitu deteksi tepi sobel ini dapat menonjolkan kontur dan pola bentuk dari objek yang khas untuk meningkatkan akurasi saat dilakukannya klasifikasi, terutama pada saat model random forest ini. Kemudian untuk contrast stretching, sini contrast stretching itu dapat memperluas rentang nilai piksel sehingga perbedaan pola antar kelasnya itu makin jelas sehingga meningkatkan akurasi, terutama pada model random forest dan juga ketika menggunakan fitur selection LDA. Nah, untuk yang berikutnya yaitu kesimpulan. Di sini kesimpulan yang didapatkan itu hasil percobaan menunjukkan bahwa preprocessing untuk citra sangat mempengaruhi tingkat akurasi klasifikasi dari pisang ini. Yang mana tanpa preprocessing itu hanya menghasilkan akurasi 77,2% pada metode SVM. Kemudian pada percobaan pertama tadi dengan proses p-channel dan ekualisasi histogram didapatkan akurasi 91,6% pada metode random forest. Kemudian pada percobaan kedua, penambahan proses sharpening dan Gaussian blur yang sedikit menurunkan akurasi menjadi 89,3%. Kemudian untuk percobaan terakhir atau yang ketiga, kombinasi V-channel, ekualisasi histogram, deteksi tepi sobel, dan contrast stretching itu dapat meningkatkan akurasi menjadi 94,6% pada metode random forest dan juga penggunaan fitur selection LDA. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.